Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Saya Yuriska Aditya. Ketemu lagi nih di media Urban Network. Nah, kali ini saya bersama narasumber yang Masya Allah luar biasa banget. Kali ini kedatangan tamu yang kita dan tim nih sangat-sangat apresiasi sekali dan sangat-sangat bangga lah kedatangan tamu yang luar biasa. Nah, mungkin para Urban Network penasaran ya. Tapi sebelum itu kita mau sapa-sapa dulu narasumber kita, yaitu Bapak. Selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi. Iya, ini Bapak Pejabat Kepala Desa Cibening, Bapak Abdul Rahman, betul ya? Betul. Nah, kali ini kita mau tanya-tanya seputar Desa Kita Bisa. Nah, mungkin para Urban Network bertanya-tanya ya, Desa Kita Bisa tuh sebenarnya apa sih? Nah, sebelum ke situ kita kenalan dulu yuk sama Bapak Rahmat. Halo, Pak. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, seperti wajahnya yang berseri-seri. Mungkin boleh nih Bapak nyapa-nyapa dulu para teman-teman di Urban Network ini, Pak. Halo teman-teman di Urban Media Network. Ya, selamat pagi buat kita semua. Wah, nah kita mau tanya-tanya nih seputar mengenai Desa Kita Bisa. Mungkin Bapak bisa ceritain, Pak, Desa Kita Bisa itu sebenarnya apa sih? Baik, jadi memang desa ini merupakan ujung tombak daripada pembangunan atau penyelenggaraan pemerintahan. Maka untuk saat ini desa ini menjadi subjek, bukan lagi menjadi objek pembangunan, tapi subjek di mana desa terlibat langsung dalam program pembangunan yang ada di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Makanya oleh sebab itu memang desa hari ini menjadi sangat penting dan juga bisa ikut berkontribusi dalam hal pembangunan. Betul banget, karena mungkin beberapa desa ada yang mungkin tidak langsung bisa gitu ya, Pak ya. Nah, dari Bapak Rahmat sendiri, ada nggak sih Pak kesulitan dalam mengembangkan inovasi di desa yang saat ini Bapak jabat nih atau Bapak pimpin? Baik, terima kasih Mbak Yurska. Jadi memang untuk saya sendiri, kebetulan saya adalah penjabat kepala desa. Saya merupakan seorang ASN di pemerintah Kabupaten Bekasi, yang dimana keseharian saya sebagai ASN tentu dengan budaya kerja yang sudah sekarang menggunakan sistem yang sangat baik. Ketika ditugaskan menjadi penjabat kepala desa Cibening atau bekerja di pemerintahan desa, banyak sekali kendala dan tantangan. Jadi yang sering dilakukan oleh ASN di Kabupaten Bekasi adalah mereka sudah bekerja menggunakan sistem. Sedangkan di pemerintah desa saat ini mereka masih manual atau tradisional. Sehingga ini perlu tantangan yang luar biasa. Bagaimana cara kami untuk membangun budaya kerja yang baik sehingga aparatur desanya juga bisa lebih aktif dan lebih giat dalam pembangunan desa. Oke, Pak, namanya desa dan kota kan agak beda ya Pak ya. Nah, sedangkan Bapak Rahmat sendiri kan memang bekerja yang selalu satset nih. Nah, sedangkan di desa sendiri kan mungkin agak sedikit kurang satset gitu ya Pak ya. Nah, tapi ada kultur shock sendiri nggak sih Pak di desa yang saat ini Bapak pimpin ini, Pak? Jadi kalau untuk kultur shocknya sendiri memang ada tentu. Jadi memang pada saat kami datang atau menjabat di pemerintahan desa, kami harus ekstra lebih kerja keras. Contohnya yang kami bangun hari ini adalah budaya kerja di pemerintahan desa, di mana aparat desanya itu harus hadir ke kantor desa. Nah, karena aparatur desa di pemerintahan desa itu kan bukan ASN, sehingga tidak terikat. Nah, mereka harus dibangun budaya, mulai disiplin kerja, mulai harus sering datang ke kantor dan pulang sesuai dengan jam kantor. Itu yang kami bangun. Jadi saya membiasakan dengan pola kerja yang biasa saya hadapi di pemerintah kabupaten. Jadi udah terbiasa satset, terus udah biasa juga harus datang pagi dan agak agak beradaptasinya agak lama gitu ya Pak ya. Cukup lama. Cukup lama. Tapi ada kesulitan nggak sih Pak adaptasinya Pak? Dari Bapak sendiri sebagai ASN tiba-tiba langsung masuk ke dalam kultur yang seperti ini? Baik, mungkin saya sendiri menjadi penjabat kepala desa Cibening ini kan kurang lebih sudah 1 tahun 8 bulan. Tentu dengan waktu yang cukup lama juga, saya beradaptasi dengan lingkungan kerja saya yang hari ini di pemerintah desa. Hal yang saya lakukan pertama adalah menjadi contoh atau tauladan bagi aparat desa.
Jadi ketika hari ini saya ingin aparatur desanya harus rajin ke kantor, saya harus rajin juga ke kantor. Oke. Saya ingin aparatur desa saya supaya bisa apel pagi, saya harus pimpin apel paginya. Saya ketika ingin melaksanakan kegiatan di wilayah, saya harus hadir lebih dulu dan pulang lebih telat. Itu yang saya bangun. Jadi yang saya lakukan adalah memberi contoh atau tauladan bagi aparatur desa. Berarti nggak tenggo ya Pak ya? Iya, nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Jadi sebelum kita pengen teman-teman kita seperti yang kita pengenin, jadi kita harus contoh dulu gitu kali ya Pak ya. Oke. Tadi kan Bapak cerita mengenai desa yang Bapak pimpin ya di cabang Bungin ya Pak ya. Di Cibening. Oh Cibening. Kecamatan sih. Gak apa-apa kan? Oh. Terus gimana? Oh lanjut aja ya. Sorry. Sebentar Pak. Oh iya Cibening. Maaf. Iya. Oke, Pak, kita lanjut ya Pak ya. Pak, ada kendala yang paling berat nggak sih Pak mewujudkan desa kita bisa ini Pak sejauh ini? Bapak kan sudah lebih dari 8 bulan ya di Cibening ya, setahun 8 bulan. Nah, ada nggak sih Pak kesulitan Pak sejauh ini Pak? Memang kesulitan yang kami hadapi saat ini di pemerintahan desa adalah membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah kabupaten. Karena sumber anggaran dari pembangunan yang ada di desa ada sumbernya dari kabupaten dan juga dari nasional, anggaran dana desa. Sehingga yang saya lakukan untuk supaya pembangunan hari ini bisa tercipta di Cibening, alhamdulillah ada beberapa permasalahan yang hari ini bisa kami selesaikan. Misalkan masalah penerangan jalan umum. Nah, ini sudah kurang lebih saya diceritakan sama warga kami sekitar 8 tahun belum ada PJU, akhirnya sekarang bisa dibangun PJU. Kemudian juga hari ini perbaikan jalan yang ada di wilayah kami, nah itu bisa dilaksanakan oleh program dari dinas. Nah, tentunya ini tidak mudah dan tidak instan. Tapi yang bisa kami lakukan atau sampaikan kepada pemerintah desa atau aparat kami bahwa kalau kita ingin mendapatkan pembangunan atau supaya pembangunan ada di desa, maka butuh menjalin komunikasi. Betul. Menjalin hubungan sinergi yang baik antara pemerintah desa, kecamatan dan juga kabupaten, sehingga kedepannya banyak program yang bisa masuk ke desa. Dan juga selain itu juga kita harus melakukan program inovasi dari si kepala desa sendiri, sehingga tadi dengan program inovasi itu yang akhirnya bisa membawa desa semakin maju atau desa kita bisa. Oke, Pak, Cibening ini kan pertengahan ya atau perbatasan antara kabupaten dengan Karawang ya, betul nggak sih Pak? Iya, Karawang Utara ya, betul ya. Tapi kalau work kultur di sana tuh gimana sih Pak kulturnya? Lebih kemana sih kalau di desa Cibening sendiri Pak? Desa Cibening ini secara kultur budaya memang ada yang masyarakat yang suku Sunda, ada juga yang suku Betawi dan campuran, ya beraneka ragam karena kita Indonesia mungkin di wilayah Cibening ini juga beragam budaya dan kultur, sehingga pada saat kami berkomunikasi dengan warga pun kami harus bisa beradaptasi atau menyesuaikan. Sehingga memang ya kultur budaya ini yang harus kami segera untuk adaptasi, menyesuaikan, sehingga pada saat berkomunikasi kita bisa menjalin komunikasi yang baik. Berarti bukan cuma hanya kulturnya Betawi aja ya, tapi di sana juga ada Sunda, Jawa gitu ya Pak ya. Jadi beraneka ragam di sana. Nah, itu mungkin kesulitannya kali ya Pak ya. Iya, salah satu gimana kesulitannya. Caranya? Betul, gimana caranya supaya walaupun berbeda kultur tapi tetap satu jua gitu ya. Ya benar. Oke Pak, ini kan tadi Bapak bahas mengenai infrastruktur di sana ya, di desa Cibening. Mungkin Bapak bisa spill gak nih ke teman-teman urban, apa aja sih Pak program-program di sana Pak, di Cibening sendiri Pak, yang mungkin sudah dijalankan saat ini akhirnya menjadi desa kita bisa? Baik, jadi memang untuk program di desa sendiri, kami prioritaskan program bangunan kami selama menjadi penjabat kepala desa Cibening, pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan juga inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Contohnya dalam hal pembangunan infrastruktur, hari ini kami sudah membangun selama kami menjabat 102 titik penerangan jalan umum di wilayah desa Cibening. Kami sudah juga membangun 1035 atau 1 kilometer jalan lingkungan di wilayah kami. Kami juga membangun kurang lebih 1 kilometer jalan kabupaten direhabilitasi, dan
ada juga pembangunan tanggul, ada juga normalisasi kali. Alhamdulillah kami selama menjabat program tersebut berjalan di wilayah kami Desa Cibening. Wow, Jadi keren untuk banget. infrastrukturnya alhamdulillah kami berjalan. Berjalan ya. Kemudian kalau untuk inovasi sendiri, kami pemerintah Desa Cibening ada punya program, Pak Iriska. Jadi ada namanya mobil siaga desa Wah, yang bisa dipakai oleh warga untuk berobat, untuk juga diantar ketika mereka membutuhkan. Kami siap dengan mobil desa siaga untuk juga menjaga lingkungan. Jadi keamanan lingkungan, mobil tersebut berpatroli untuk menjaga keamanan lingkungan di wilayah kami. Kami juga hari ini ada program digitalisasi desa, di mana hari ini kita dituntut bahwa harus pelayanan online. Oke. Ya, sehingga kami juga sudah membuat aplikasi Desa Cibening yang kedepannya itu layanan kita lakukan secara online. Jadi warga kita nggak perlu lagi harus datang ke desa, tapi lewat smartphone atau handphonenya bisa mengakses pelayanan. Jadi memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Yang selanjutnya juga tadi mobil siaga desa itu kami juga bentuk relawan kesehatan, Mbak Iriska. Jadi ada beberapa inovasi yang hari kami lakukan dan memang dirasakan manfaatnya oleh warga kami. Seperti itu. Wah, menarik nih, mobil siaga desa ya. Nah, mungkin bagi saudara-saudara semua ya yang lagi nonton gitu, pasti kan kepikiran kayak mobil siaga desa itu dipakainya semua orang Desa Cibening boleh atau hanya tertentu aja nih Pak, yang sakit aja. Kan tadi yang untuk yang sakit ya. Itu ada ini enggak sih, apa namanya? Harus ada tertentu nggak gitu yang bisa pakai itu? Kalau untuk mobil desa siaga itu untuk seluruh warga kami yang Seluruh membutuhkan. warga. Jadi ketika mau berobat, silakan datang ke desa, kami antar pakai mobil siaga desa. Kemudian kami juga mobil siaga desa ini melayani ketika kita ada permasalahan masalah OGDJ, Oh, orang oke. dengan gangguan jiwa. Oke. Berapa kali kami antar ke rumah sakit di Bogor, di Bekasi, di Jakarta untuk tadi menuntaskan masalah kesehatan dari orang gangguan dengan jiwa ini kami. Dan juga mobil ini bisa dipakai oleh warga misalkan ada hajatan dan sebagainya, kekurangan kendaraan. Oh, oke. Jadi mobil ini adalah mobil operasional, harusnya operasional kantor, tapi kami manfaatkan buat warga kami untuk menggunakan kendaraan tersebut. Kendaraan tersebut. Iya. Oke, berarti di Desa Cibening ini bukan cuma desa yang orang-orang pikirkan desa gitu ya Pak ya, tapi di Desa Cibening ini udah banyak kemajuan sekali. Pertama dari infrastruktur, terus juga ada fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Tentunya sangat berinovasi untuk keberdayaan masyarakat di sana ya, di Desa Cibening. Nah, oke, Bapak mungkin minum dulu Pak? Boleh, Iya. boleh, silakan. Oke, kita minum Kita dulu minum ya. dulu. Seru banget ya pembahasan kita hari ini, karena mungkin teman-teman yang nonton, terus khususnya mungkin warga Desa Cibening juga penasaran ya program-program apa sih yang sebenarnya ada di desa atau di wilayah teman-teman semua. Nah, kita juga punya program-program lainnya nih Pak yang ada di Urban ini. Sebelum saya minum dulu ya. Oke, sebelum saya tanya lagi nih Pak mengenai perkembangan Desa Cibening, kan ini udah banyak inovasi, udah banyak yang Bapak lakukan untuk masyarakat di Desa Cibening. Kendalanya apa sih Pak sejauh ini? Paling kendalanya adalah kita dalam hal untuk melaksanakan ini tentu tidak mudah. Pertama, dalam hal kegiatan pembangunan kita harus bisa mengajak masyarakat. Karena kami memimpin Desa Cibening ini, di dalamnya itu adalah kurang lebih 12.000 jiwa, yang dimana tentu permasalahan sangat kompleks, sangat banyak, masalah kesehatan, masalah pengangguran, masalah lain, sehingga yang kami lakukan adalah berusaha untuk membangun sinergitas atau komunikasi, yang kami juga bangun di kelembagaan dengan BPD, dengan Karang Taruna, dengan BUMDes, LPM, juga kami juga hari ini bekerjasama dengan beberapa pihak swasta. Jadi swasta salah satunya kami melaksanakan kegiatan posyandu bersama dengan Alfamart, salah satu pihak swasta, dan juga kami bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang melaksanakan PKL di wilayah kami. Sehingga tentunya hambatan kami, kendala kami yang utama adalah membangun sinergitas atau membangun komunikasi yang baik dengan para stakeholder yang ada di wilayah kami. Oke, Pak, dalam setahun terakhir Bapak menjabat nih, ada nggak sih Pak yang masih belum selesai gitu di Desa Cibening ini? Ya, kalau tentu masalah pembangunan masih banyak yang harus kita lakukan. Selain juga infrastruktur,
peningkatan sumber daya manusianya juga. Salah satu yang harus kita tingkatkan, makanya hari ini kita berencana meningkatkan kualitas SDM itu dengan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa, bagi kelembagaan desa, dan juga tidak lupa ya kami juga melakukan ada sebuah inovasi bekerja sama tadi saya sampaikan dengan beberapa pihak terkait sehingga mereka membantu juga dalam menunjang pembangunan yang ada di wilayah. Alhamdulillah kami di Cibening ini sangat bersinergi dengan kelembagaan baik pemerintah maupun swasta. Ya, kedepannya harapan kami tentu kedepannya Cibening ini bisa maju. Jadi mulai dengan tadi budaya kerja yang sudah baik bagi aparatur desanya dalam melayani masyarakat dengan kemudahan pelayanan dengan sinergitas. Tentunya kami berharap ke depannya ya tadi desa bisa maju, desa kita bisa dan desa bisa menjadi ujung tombak dalam pembangunan. Betul. Nah, untuk pembangunan ini biasanya kan kita bukan cuma hanya kalangan yang atas aja gitu ya, bukan cuma kalangan orang tua aja yang harus ngebangun. Nah, dari kalau kalangan muda sendiri gimana ini Pak? Sejauh ini ikut membantu nggak sih Pak di desa ini Pak? Baik, jadi memang pembangunan tentu terlepas dari pemuda karena pemuda sebagai penggerak di wilayah. Kami selalu membangun komunikasi yang baik dengan wadah kami ada di pemerintahan yaitu Karang Taruna, di mana kami juga selaku penjabat kepala desa adalah pembina Karang Tarunanya dan tempat curhat dari pemuda-pemuda yang ada di wilayah ke Karang Taruna. Sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa bersinergi juga dengan pemuda. Salah satunya ada beberapa event kegiatan festival musik. Dan hari ini kami juga ada kegiatan Porseni, Pekan Olahraga dan Seni, yang dimananya itu inisiasinya atau panitianya itu adalah pemuda-pemuda yang ada di wilayah kami di Cibening. Nah, ini yang coba kita bangun dengan berkomunikasi dengan para pemuda-pemuda sehingga solusi atau harapan mereka bisa kami sampaikan mencarikan solusi di pemerintah. Betul. Berarti memang bukan hanya orang tua aja yang diajak, tapi juga anak muda ya Pak. Karena sekarang milenial kan banyak ya, ada milenial, ada Gen Z ya Pak ya. Benar, ada banyak sekali. Banyak sekali gen gitu ya. Jadi bukan hanya orang-orang yang terdahulu aja yang diajak untuk membangun desa ini, anak-anak muda juga harus bergerak mencari inovasi-inovasi ya tentunya ya untuk kebangunan atau pembangunan desa ya Pak ya. Pak, kalau ngomongin soal stunting nih Pak, karena kan desa kan gak jauh-jauh ya dari stunting ya. Nah, kalau dari desa Cibening sendiri, stunting sekarang tingkatannya gimana nih Pak di desa? Baik, selama kami menjabat kurang lebih 1 tahun 8 bulan ini, kami berhasil menurunkan angka stunting. Wow. Yang pada saat kami menjabat menjadi penjabat kepala desa Cibening, mulai tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan hari ini, angka stunting sudah menurun. Yang awalnya itu dari 22 di data kami yang ada di pemerintah desa, sekarang tinggal 3 anak yang menderita stunting. Wow. Sudah turunnya sangat drastis. Banyak upaya yang kami lakukan. Ya, salah satunya dengan memvalidasi data di wilayah, juga melakukan pemberian PMT, pemberian makanan tambahan buat anak stunting. Nah, salah satu upaya tadi saya bilang kerjasama itu dengan Universitas Al Azhar, kami bisa membuat menu PMT lokal yang bisa diberikan kepada anak-anak yang menderita stunting hari ini. Jadi berbagai upaya dan juga bekerja sama dengan berbagai stakeholder yang ada di wilayah tentunya dalam hal penurunan angka stunting. Tadi angkanya berapa Pak? Angkanya sekarang tinggal 3. Di Sebelumnya? 22 menjadi 3. Wah, keren banget ya. Itu terinovasinya, terpikirkannya seperti apa tuh Pak? Bisa langsung dari 22 tiba-tiba langsung ke 3. Itu ya tentunya validasi ini ya, validasi data. Nah, Pak, di kabupaten sendiri kan ini banyak banget wisata-wisata ya. Kita pengen tahu nih di Cibening tuh sebenarnya ada wisatanya nggak sih Pak? Karena mungkin dari teman-teman yang di luar daerah ya pengen tahu. Kepikiran itu Cibening, tapi nggak tahu di sana tuh ada ini nggak sih kayak wisata yang apa sih buat kita hangout gitu kan, anak muda ya, atau mungkin yang memang terkenal di desa itu sendiri gitu. Ada nggak sih Pak di Cibening? Baik, memang di Cibening ini yang sekarang kami lagi memprogramkan adalah pengembangan desa wisata. Jadi kami ada pembangunan Taman Walu yang sudah dibangun dan lagi berproses pembangunannya. Itu ada fasilitas olahraga juga yang bisa dinikmati oleh warga masyarakat. Kami juga ada salah satu ikon wisata yaitu ada Cate.
Yaitu Cycle Adventure Trail, jadi jalur sepeda ekstrim. Wow. Itu juga kami lagi ingin membangun pembangunan wisata tersebut. Wisata. CAT tersebut memang sebelumnya sudah pernah digandrungi oleh anak-anak muda di situ, tapi hari ini kami ajak kembali biar supaya itu bisa keluar dan menjadi ikon desa. Jadi yang kami angkat hari ini untuk pembangunan desa wisata adalah tadi wisata Taman Walu. Di situ nanti kami berencana ada taman buah yang bisa nanti dinikmati juga oleh warga masyarakat yang lagi kami bangun. Kemudian ada jalur tadi CAT, Cycle Adventure Trail, yang akan nanti menjadi ikon juga Cibening. Jadi ada 2 yang hari ini kita rencana untuk pembangunannya. Oke, ada tadi ada Taman Walu, wisata Taman Walu. Yang kedua ada CAT, Cycle Adventure Trail. Wow, nggak kepikiran ya Pak ya Iya. awal-awal kayak di Cibening tuh sebenarnya ada nggak sih gitu kan? Ternyata ada, tapi belum ya Pak ya? Iya, lagi berproses. Lagi berproses. Jadi buat sahabat urban sendiri harus excited ya menunggu nanti program-program atau wisata-wisata desa yang selanjutnya yang Bapak ciptakan ya Pak ya. Oke Pak, di hari kemerdekaan nih Pak, bentar lagi kan kita 17 Agustus ya. Dari Kabupaten Bekasi Cibening sendiri mengadakan porseni ya. Nah boleh tahu nggak Pak apa aja ya porseninya nanti nih Pak? Baik, jadi kegiatan porseni atau pekan olahraga dan seni ini ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Pertama ada kegiatan turnamen olahraga, ada turnamen sepak bola, U15, ada kegiatan turnamen bola voli, ada juga kegiatan bulu tangkis, dan juga ada kegiatan turnamen catur. Jadi ada 4 olahraga yang kami sajikan dalam porseni ini. Dan untuk kesenian, kami ingin menampilkan kesenian dan kebudayaan yang ada di Cibening. Nah, contohnya di Cibening itu terkenal juga ada di situ tari Blantek, Jaipongan, tari modern. Nah, itu yang kita pengen tampilkan nanti pada saat acara ini. Jadi selain untuk olahraga, tapi dari kesenian atau kebudayaan juga kita harus menjaga kelestariannya. Jadi kita tampilkan di acara ini. Jadi secara khusus memang kegiatan ini kedepannya akan menjadi cikal bakal dari kita menyelenggarakan kegiatan perayaan Hari Jadi. Kebetulan kami nanti akan melakukan perayaan Hari Jadi Cibening. Iya. Oke, berarti banyak banget ini ya kegiatan-kegiatan yang menarik ya. Oke, perbincangan kita tuh seru banget ya Pak ya. Tapi mungkin karena waktu juga yang memisahkan kita. Tadi banyak banget program-program menarik dan inovasi-inovasi terbaik ini dari Desa Cibening. Namanya juga Desa Kita Bisa. Jadi semuanya harus bisa gitu ya. Oke, Pak mau tanya nih Pak, ini kan udah banyak program-program yang sudah dilakukan oleh Bapak gitu ya untuk kemajuan di Desa Cibening dan tentunya juga untuk kemajuan juga Kota Bekasi ya Pak ya, Kabupaten Bekasi. Nah, dari Bapak sendiri harapannya untuk warga dan tentunya Desa Cibening itu apa sih Pak? Baik, harapan kami kepada warga supaya lebih terlibat lagi dalam pembangunan di desa, karena pembangunan hari ini adalah bukan model top down tapi bottom up dari bawah. Mana warga itu menjadi subjek dan terlibat langsung dalam pembangunan. Betul. Sehingga harapan kami ya warga lebih terlibat dari dalam setiap aktivitas kegiatan pembangunan, dan juga harapan kami buat aparatur desa kami agar kinerjanya ke depan lebih tingkatan lagi. Betul. Karena kami hari ini punya tagline Bu Rizka, bahwa Desa Cibening semakin juara, semangat mantapkan kinerja, maju dan sejahtera. Wow, keren banget. Iya. Keren banget tagline-nya ya Pak ya. Oke, ada lagi Pak yang mau disampaikan? Untuk kami juga ya mudah-mudahan kedepannya kami bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di wilayah, sehingga permasalahan yang ada di wilayah, baik masalah kesehatan, masalah pengangguran, masalah-masalah yang lain, mungkin bisa kami atasi dengan tentu bukan hanya tanggung jawab kami sendiri, tapi dengan tanggung jawab pihak stakeholder yang ada di wilayah kami. Betul banget, karena tanggung jawab itu bukan hanya milik Bapak aja ya, karena mungkin Bapak saat ini sedang menjabat, tapi untuk tanggung jawab ini untuk kita semua ya, khususnya masyarakat Desa Cibening. Nah mungkin itu aja, terima kasih banyak Bapak sudah mampir ke sini. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa nanti di subscribe, like.